Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk episode kali ini saya mau berbagi informasi nih seputar kisi-kisi pertanyaan ujian skripsi. Nah, buat yang belum kenal, saya ini adalah salah satu dosen di salah satu kampus ternama yang ada di Jakarta. So, menurut saya episode kali ini cukup penting nih buat kamu yang akan ujian skripsi. Jadi, terus dengerin episode kali ini sampai selesai. Balada Kampus menyajikan informasi dan tips seputar dunia kampus. Oke, kita langsung saja masuk ke kisi-kisi yang pertama. Yang mana ketika saya menguji skripsi, tentunya pertanyaan ini sering saya tanyakan di awal-awal. Dan sebetulnya nggak cuma saya sih, dosen-dosen lain pun menanyakan hal yang sama. Jadi pertanyaannya itu terkait, apa sih pentingnya penelitian yang Anda lakukan itu? Atau misalnya, kenapa Anda meneliti topik tersebut? Nah, pertanyaan inilah yang sering saya tanyakan di awal pertanyaan ketika saya menguji skripsi. Nah, kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan ini, ataupun ditanyakan misalnya sama dosen pengujinya itu, apa penting dan menariknya penelitian Anda? Teman-teman tinggal jelaskan aja, data dan fenomena yang teman-teman amati itu seperti apa. Jadi ketika kita berbicara penting, sesungguhnya kita sedang berbicara data. Misalnya, ketika teman-teman meneliti tentang kemiskinan, tentunya teman-teman menjelaskan data kemiskinan yang teman-teman dijadikan sebagai sumber rujukan itu seperti apa. Contohnya data BPS 3 tahun terakhir, misalnya bagaimana tren kemiskinan tersebut, cenderung meningkat atau cenderung menurun misalnya. Nah, kemudian ketika kita berbicara menariknya suatu penelitian, maka itu berdasarkan fenomena yang kita amati. Misalkan seperti tadi contohnya terkait kemiskinan, tentu fenomena apa yang teramati oleh kita ketika kita akan meneliti tentang kemiskinan tersebut. Apakah misalnya dengan kemiskinan tersebut ataupun fenomena kemiskinan tersebut menjadikan orang itu malas bekerja ataupun bahkan meningkatkan kriminalitas, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang bisa teman-teman jelaskan ketika teman-teman ditanyakan oleh pengujinya itu tentang kenapa teman-teman meneliti tema tersebut. Jadi, penting dan menariknya suatu penelitian itu berdasarkan data dan fenomena yang teman-teman amati. Pertanyaan berikutnya yang sering saya tanyakan ataupun dosen penguji lain tanyakan adalah, apa masalah penelitian Anda? Coba jelaskan. Atau, apa tujuan penelitian Anda? Nah, kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan tersebut, sebetulnya yang ditanyakan itu adalah, bagaimana rumusan penelitian Anda itu? Coba jelaskan. Jadi masalah penelitian itu sebetulnya berbicara dasolen dan desain ataupun berbicara bagaimana rumusan masalah yang teman-teman rumuskan di dalam penelitian tersebut. Beberapa tempat ataupun beberapa kampus, rumusan masalah itu sama aja dengan pertanyaan penelitian. Makanya dalam rumusan masalah akan selalu diawali dengan kata tanya. Misalnya, bagaimana tingkat kemiskinan di kota A, ataupun apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Nah, itulah salah satu contoh rumusan masalah dalam penelitian. Nah, kemudian ketika ditanyakan apa tujuan penelitian Anda, sebetulnya tujuan penelitian itu adalah turunan daripada rumusan masalah. Hanya mengganti kata tanya yang tadi di awal itu rumusan masalahnya itu bagaimana, kemudian diubah menjadi mendeskripsikan tingkat kemiskinan di kota A. Jadi, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penguji itu adalah apa masalah penelitian Anda atau apa tujuan penelitian Anda. Berikutnya ke pertanyaan ketiga yang sering saya tanyakan ataupun penguji tanyakan adalah terkait metodologi penelitian. Nah, ini perlu hati-hati nih teman-teman. Jadi teman-teman harus kuasai metodologi penelitiannya. Setidak-tidaknya teman-teman harus bisa membedakan antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Karena nanti ada pertanyaan misalnya, apa pendekatan penelitian Anda? Nah, teman-teman misalkan menjelaskan, saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Nanti ada pertanyaan berikutnya, kenapa Anda menggunakan kuantitatif, tidak kemudian menggunakan kualitatif? Nah, ini harus hati-hati nih. Biasanya yang sering terjebak itu, mahasiswa sering berargumentasi tidak ilmiah. Misalkan ketika ditanyakan, apa pendekatan penelitian Anda? Terus mahasiswa itu menjawab, pendekatan penelitian saya adalah kualitatif. Ketika saya tanya lagi, kenapa Anda menggunakan kualitatif? Kenapa tidak menggunakan kuantitatif? Jawabannya itu mahasiswa rata-rata menjawab, karena saya tidak bisa hitung-hitungan, karena saya tidak suka matematika ataupun statistik. Jawaban itu adalah salah ataupun kurang pas. Oleh karena itu, teman-teman harus jelas, harus tahu betul apa perbedaan antara pendekatan keduanya. Salah satu caranya untuk teman-teman bisa menjawab terkait alasan kenapa menggunakan kualitatif misalnya ya,
Teman-teman jelaskan secara teoritisnya bahwasanya alasan saya menggunakan pendekatan kualitatif karena salah satu tujuan penelitian saya itu adalah untuk menggali nomena di balik fenomena. Dan objek kajiannya juga adalah objek kajian yang sensitif. Sementara pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang hanya untuk menggali fenomena saja. Artinya penelitian yang dilakukan itu sebatas melihat permukaan saja. Itu adalah alasan kenapa saya menggunakan pendekatan kualitatif. Karena begini teman-teman, saya pernah menguji seminar proposal ketika saya tanyakan ke mahasiswa itu, kenapa alasan Anda menggunakan kualitatif, tidak kuantitatif? Dia menjawab, karena saya tidak ahli hitung-hitungan, karena saya tidak ahli di statistik. Akhirnya saya kejar lagi, oh kalau begitu Anda ahli dong di kualitatif. Akhirnya dia bingung kan? Nah makanya bukan seperti itu cara menjawab ketika ditanya, kenapa alasan Anda menggunakan kualitatif atau kuantitatif? Tapi jelaskanlah dengan teoritis. Pertanyaan berikutnya yang sering saya tanyakan ketika ujian skripsi adalah, kalau Anda menggunakan kuantitatif, coba tunjukkan mana variabel X dan variabel Y-nya. Nah ini sering salah juga teman-teman mahasiswa itu, masih belum clear ataupun masih belum paham apa bedanya antara variabel X dengan Y. Jadi teman-teman yang mau ujian nih, terutama yang menggunakan kuantitatif harus jelas dulu nih, harus bisa membedakan mana variabel X dan mana variabel Y. Salah satu cara untuk bisa membedakan antara variabel X dengan Y, teman-teman tinggal baca aja artikel ilmiah, ataupun skripsi, ataupun tesis, disertasi, yang mana teman-teman perdalami betul tuh. Dan ketika teman-teman sudah paham, setidak-tidaknya teman-teman tidak harus menghafal antara X dengan Y, karena secara penulisan X itu biasanya ada di kiri, sementara variabel Y biasanya ada di kanan. Lihat saja di penelitian orang lain di bagian kerangka berpikir, dan disitu akan kelihatan betul mana X, mana Y. Pertanyaan berikutnya, di mana penelitian Anda dilakukan? Apa alasan Anda melakukan penelitian di tempat tersebut? Nah, ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan ini, sebetulnya sama aja dengan pertanyaan di awal itu, terkait apa penting dan menariknya penelitian Anda. Oleh karena itu, kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan ini, tinggal jelaskan aja datanya seperti apa dan fenomena di lapangan atau di lokasi tersebut seperti apa. Yang jelas, teman-teman jangan sampai menjelaskan karena lokasi tersebut dekat dengan rumah saya. Pertanyaan berikutnya yang biasanya sering ditanyakan adalah, siapa responden Anda dalam penelitian ini? Nah, teman-teman harus clear menjelaskan siapa respondennya. Nah, kalau teman-teman menggunakan kuantitatif, jelas istilahnya itu adalah responden. Sementara kalau teman-teman menggunakan kualitatif, istilahnya itu informan, bukan responden. Walaupun intinya sama aja, orang yang kita tanya ataupun orang yang dijadikan sebagai sumber data penelitian kita. Kemudian biasanya juga ditanyakan berapa populasinya, terus berapa sampelnya. Misalnya dijelaskan populasinya 266, sampelnya 73. Nanti ditanya lagi tuh, bagaimana cara Anda menghitung dari populasi tersebut sehingga menghasilkan sampel sebanyak 73 orang tersebut? Nah, teman-teman harus clear tuh teknik sampling. Biasanya salah satu teknik sampling untuk menentukan jumlah responden yang sering digunakan oleh kebanyakan orang adalah teknik Slovin. Kemudian untuk pertanyaan lainnya, bagaimana cara Anda menganalisis penelitian ini? Nah, kalau teman-teman ditanyakan cara menganalisis, maka sebetulnya itu tergantung tujuan. Jadi lihat lagi tuh di awal, tujuannya itu untuk apa? Apakah untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan? Kalau mendeskripsikan, itu tentu biasanya menggunakan analisis deskriptif, yang mana bisa distribusi frekuensi, persentase, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, kalau tujuannya menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan ataupun yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, misalnya seperti itu ya, maka analisis yang digunakan ya analisis inferensial. Salah satunya adalah analisis regresi. Kalau tujuan teman-teman itu untuk menjelaskan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, ataupun untuk menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi kalau untuk menjelaskan hubungan antara variabel X dengan Y, ataupun untuk menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel Y, teman-teman bisa menggunakan analisis korelasi product moment atau Pearson atau Ring-Sperman atau yang lainnya. Sementara kalau tujuan penelitiannya itu untuk membedakan, teman-teman bisa menggunakan chi-square, Mann-Whitney, dan lain-lain. Intinya kembali ke tujuan teman-teman itu apa? Apakah untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan? Intinya ada dua secara umum. Dalam kuantitatif ya, ada deskriptif dan ada inferensial. Berikutnya yang biasa saya tanyakan juga adalah perbedaan antara data dan informasi. Nanti teman-teman tuh biasanya ditanyakan juga tuh, tahu nggak apa bedanya antara data dan informasi? Coba jelaskan. Nah, teman-teman harus clear tuh, harus bisa menjelaskan apa itu data, apa itu informasi. Kurang lebih clue-nya, data itu adalah fakta yang masih mentah, sementara informasi adalah data yang sudah diolah. Kurang lebih seperti itu. Penjelasan lebih panjangnya teman-teman bisa baca di buku Madlib. Pertanyaan berikutnya juga biasanya terkait apa perbedaan antara data primer dan data sekunder. Teman-teman harus bisa jelaskan tuh, data primer apa, data sekunder apa. Clue-nya, data primer itu intinya
data yang didapatkan dari sumber data utama ataupun dari responden. Sementara data sekunder tentunya data pendukung yang mana didapatkan dari BPS misalnya, ataupun artikel ilmiah, ataupun buku, pedoman, dan lain-lainnya. Intinya kita tidak mengambil langsung ke sumber data seperti responden kalau data sekunder. Pertanyaan pamungkas yang biasanya ditanyakan tentunya, apa hasil penelitian Anda? Coba jelaskan. Kemudian sesuai tidak dengan tujuannya. Nah, intinya dalam konteks menjelaskan hasil penelitian ini, yang biasanya disimpan di kesimpulan tentu harus berdasarkan tujuan. Kalau tujuannya ada 3, hasilnya pun harus ada 3. Kalau tujuannya ada 4, hasilnya pun harus ada 4. Intinya harus sesuai dengan tujuan. Adapun teknik penulisannya seperti apa, apakah poin-poin atau dideskripsikan, itu tergantung kampus masing-masing. Kurang lebih seperti itu penjelasannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.